Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas satu lagi, emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia sehingga akan semakin banyak pilihan bagi investor pasar modal. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru. PT MPX Logistics International Tbk resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham MPXL ini melepas 400 juta saham dengan harga penawaran kepada publik sebesar Rp108 per saham. PT MPX Logistics International Tbk resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham MPXL ini melepas sebanyak 400 juta saham atau setara 20% dari sejumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal sebesar Rp25 setiap saham. Dengan harga yang ditawarkan kepada publik sebesar Rp108 setiap saham, emiten sektor transportasi dan logistik ini akan meraup dana segar dengan total Rp43,2 miliar. Adapun dana hasil IPO tersebut akan digunakan untuk beberapa kebutuhan yakni sekitar 12,76% akan digunakan untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk. Sekitar 36,99% dana akan digunakan untuk pembelian tanah. Sekitar 50,25% dana akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, pelunasan utang dagang, dan pelunasan akrual. Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan waran sebanyak 80 juta waran seri 1 atau dengan setara 5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat IPO. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Juta waran seri 1 atau dengan setara 5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada Jakarta, Tim Liputan IDX. Baik pemirsa, untuk membahas IPO PT MPX Logistics International Tbk kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wijaya. Maksud kami hadir bersama saya di studio dengan Bapak Wijaya Chandra, beliau adalah Direktur Utama PT MPX Logistics International Tbk. Selamat pagi Pak Wijaya. Selamat pagi Pak Pras. Baik, kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Ini menarik, semakin banyak pilihan berarti ya bagi investor pasar modal, terutama MPX Logistics International yang hari ini melantai di BEI. Nah, apa yang menjadi latar belakang perseroan akhirnya memilih untuk menjadi perusahaan tercatat? Ya, tujuan utama MPXL Go Public adalah membuka opportunity yang lebih besar lagi untuk perusahaan kami sehingga kami dapat berekspansi lebih cepat lagi dan kami juga bisa memberikan kesempatan untuk investor domestik maupun investor luar negeri untuk berinvestasi di MPXL. Akuntabilitas, transparansi itu jadi modal utama kami untuk membangun perusahaan ini. Baik, itu dia menjadi latar belakang akhirnya manajemen perseroan begitu ya memilih menjadi perusahaan tercatat. Nah, kalau kita lihat dengan respon dari investor, ini juga bisa dijelaskan tidak berapa banyak sih saham yang dilepas ke publik dan apakah juga ada kelebihan permintaan ini atau oversubscribe dari investor sendiri? Kami melepas 400 juta lot, 400 juta lembar saham yang sebanding dengan 4 juta lot. Dan saat ini terjadi oversubscribe 41,5 kali Pak Pras. 41,5 kali. Yes. Luar biasa ini. Yes. Jadi kami senang sekali bahwa MPXL sangat diminati sahamnya oleh investor-investor Indonesia dan terima kasih atas keyakinannya dengan perusahaan kami. Baik. Dan dengan kelebihan permintaan tadi berarti memang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya oleh pelaku pasar modal, khususnya investor begitu ya untuk bisa mengkoleksi saham dari MPXL ini. Tapi yang menarik, dana segar yang diraih ini akan digunakan untuk apa saja? Atau paling tidak berapa sih dana segar yang diraih dan apakah sudah sesuai dengan target dari perusahaan? Dana segar yang kita dapatkan
pada hari ini 12% kita untuk penambahan truk, penambahan armada, karena kunci pertumbuhan omset kami di penambahan truk salah satunya. Oke. 36% untuk pembelian pool di Cilegon, sehingga produktivitas kita lebih baik lagi untuk operation di proses operasional perusahaan. Sisanya 50% lebih untuk modal kerja. Baik, berarti ada pembelian truk di sana, kemudian juga untuk pembangunan pool. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kalau kita bicara mengenai operasional perseroan. Berarti kan memang banyak sekali membutuhkan armada truk, kemudian pool. Nah, bicara mengenai armada truk yang dimiliki, saat ini berapa banyak yang dimiliki dan jenisnya apa saja sih? Saat ini kita memiliki 69 unit truk Oke. dengan jenisnya 9 unit dump truck, 45 unit tronton, dan 15 unit trailer tangki. Dan yang akan kita tambah nanti 10 unit tangki tronton. Baik, menyikapi dengan perkembangan market dan juga mungkin dengan klien-klien yang ada begitu yang dimiliki oleh MPXL, apakah kebutuhan yang ada saat ini 69 truk yang terdiri dari dump truck, kemudian tronton, ini juga kira-kira sudah sesuai tidak sih dengan kinerja dan juga keinginan konsumen sejauh ini nih Pak Wijaya? So far kita selalu mengikuti kontrak kerja ya. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan dump truck, kita akan penambahannya dump truck. Kalau misalnya dibutuhkan lebih ke unit tangki tronton, kita akan sesuaikan, kita akan menambahkan unit tangki tronton sih Pak. Oke, tadi ada pembangunan pool di Cilegon begitu ya. Ini sudah selesai, sedang berlangsung atau bagaimana prosesnya sejauh ini? Pembangunan pool baru saja sejak listing ini kan kita beli Pak. Habis itu kita akan mulai renovasi. Kemungkinan 1 bulan sampai 2 bulan dari sekarang pool itu dengan bengkel yang terintegrasi akan dapat dioperasionalkan. Kenapa dipilih Cilegon begitu? Apakah dekat karena dengan pelabuhan, nanti juga pergerakan antar pulaunya juga semakin enak pada saat mungkin pendistribusian begitu? Benar sekali Pak Pras, salah satunya karena dekat dengan Pelabuhan Merak. Kalau misalnya kita ada pengiriman ke Sumatera, kan dekat sekali. Kemudian Cilegon juga sebagai hub antara di pengiriman kita kan dari ke Lampung, ke Bogor, jadi itu juga di tengah-tengah Pak. Kemudian kita punya customer banyak di Cilegon. Jadi kita punya operational cost bisa kita tekan serendah mungkin. Jadi kita nggak jauh-jauh untuk pick up barangnya, untuk pengiriman barangnya. Nah, ini menarik. Bisa dijelaskan tidak lantas sejauh mana sih profilnya dari perseroan sendiri MPXL ini kepada pemirsa, sehingga mereka ingin tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa sih, kemudian kinerjanya sejauh ini seperti apa, dan bagaimana operasional keseharian yang dilakukan oleh Pak Wijaya dan teman-teman begitu. Baik. Perkenalkan, saya Wijaya Chandra, Direktur Utama PT MPX Logistik Internasional Tbk. Kami berdiri di tahun 2017 di Bandar Lampung, khususnya karena saya dulu di Lampung. Kemudian kita pindah ke Jakarta karena proyek kita banyak di Jakarta. Jadi kita proyeknya nggak hanya di Lampung lagi, tapi sekarang ini proyek kita ada di Sumbawa juga ada. Kita juga ada di Jawa Timur dan Palembang gitu. Jadi fokus kami untuk kedepannya MPXL kita bisa bantu infrastruktur untuk pembangunan Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu kita akan fokus juga di IKN Pak. Di IKN ya. IKN, Ibu Kota Baru. Nah, itu dia kontribusi yang ada saat ini, backbone dari bisnis perseroan begitu, lebih banyak di bagian yang mananya nih? Untuk saat ini kita pengiriman material dan penjualan material. Dan pengiriman material dengan tadi beberapa lokasi yang menjadi salah satu cakupan wilayah operasional begitu ya. Berarti kan di Jawa, Sumatera, bahkan sampai dengan di Sumbawa begitu. Bagaimana sejauh ini kinerja dan juga mungkin kondisinya yang bisa disampaikan juga kepada pemirsa? Saat ini kita bekerja sama dengan banyak sekali pabrik semen seperti Indosemen, ada Semen Kons, ada Semen Holcim, Solusi Bangun Indonesia, dan banyak sekali batching plan yang kita kerjasama. Jadi dengan kerjasama itulah kita coba masuk ke kontrak kerja menggunakan semennya partner tersebut. Gitu. Jadi misalnya waktu pengiriman ke Sumbawa nanti kita akan kerjasama dengan partner-partner utama kami.
pabrik-pabrik semen tersebut. Oh, berarti termasuk memang tadi untuk bahan dasar lah ya kalau bisa dikatakan begitu ya, semen, kemudian juga pengiriman barang. Nah, seperti apa kinerjanya baik dari sisi pendapatan, laba bersih yang diraih oleh perseroan, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kita akan sampaikan profil dari emiten MPXL yang hari ini baru melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dengan kode emiten MPXL, saham yang dilepas tadi 400 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh. Kemudian underwriternya Panin Sekuritas. Harga IPO Rp108 per saham dan dana hasil IPO-nya sekitar 43,2 miliar rupiah. Berikutnya kita akan cermati penggunaan dana segar dari IPO ini untuk apa saja. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Wijaya Chandra. Kita lihat 50,25% itu untuk modal kerja, kemudian 36,99% untuk pembelian tanah, 12,76% untuk pembelian truk. Itu dia komposisi dari penggunaan dana IPO. Berikutnya bagaimana dengan kepemilikan saham? 22% Ye Hun Ki, kemudian 20%-nya ada James Sigit Chandra, Wijaya Chandra sendiri 20%, PT Bold Indonesia 10%, dan Kalintas Indonesia 4%, kemudian Chong Chen Ching 4% dan masyarakat 20%. Itu dia komposisi dari kepemilikan saham MPXL sesudah IPO. Dan selanjutnya kita cermati dari posisi aset, liability, dan equity dari MPX Logistik Internasional Tbk. Aset yang dimiliki sekitar 60,72 miliar rupiah dengan liabilitas 17,88 miliar rupiah, sementara ekuitasnya sekitar 42,83 miliar rupiah. Itu dia beberapa data yang langsung saja kita elaborasikan bersama dengan Bapak Wijaya Chandra. Ya, Pak Wijaya, kita akan cermati dari data-data yang sudah disampaikan begitu ya. Tadi memang 50% modal kerja, 36 hampir 37% lah bisa dikatakan untuk pembelian tanah dan truk ini 12,76%. Ini termasuk yang di pool tadi di Cilegon ya, Pak. Kemudian penambahan truknya, dan penambahan truknya ini apakah berdasarkan memang ada kontrak kerja baru yang sudah diraih oleh perseroan kah atau memang ini lebih kepada untuk backup saja? Memang ada kontrak kerja baru, jadi secara unit truk yang kami punya saat ini kurang. Kalau kita nggak bertambah, kita nambah. Oke, ada sekitar 10 unit tadi ya? 10 unit. Oke, dengan jenis? Unit tangki tronton, high blow. Tangki tronton. Oke, berarti memang ini sudah ada kontrak kerja, beli langsung terpakai dan langsung digunakan dan siap memberikan cuan tentunya bagi perseroan ya. Dan ke depan kita juga ada penambahan dump truck karena barusan kita dapat kontrak baru untuk rental truk juga. Untuk rental, oke. Dan di wilayah mana? Di Sumbawa juga ada. Wow, ini menarik ya. Berarti memang penetrasinya tidak hanya di Jawa, Sumatera, bahkan sampai dengan Pulau Sumbawa juga. Dan ini kerjasamanya karena lintas provinsi, lantas bagaimana manajemen bisa mengawasi operasional, kemudian bagaimana mengawasi kinerja dari karyawan-karyawan yang berada di daerah-daerah tersebut. Apakah ada kantor perwakilan begitu atau bagaimana? Biasanya kalau daerah agak jauh, kita ada kontrak di sana, kita taruh satu orang operation, Pak, sama satu mekanik. Jadi dia orang tersebut akan report, daily report ke kami untuk operation mobilnya, jalannya seperti apa, ada perbaikan atau tidak. Jadi memang rekam jejak kami di dunia logistik udah sangat jelas. Jadi untuk project-project yang long term, kita selalu siapin tim operasional yang capable untuk di lapangan. Nah, operasional sendiri untuk pengangkutan logistik, apakah memang sudah kita going abroad begitu ke mancanegara atau memang kita lebih banyak di domestik? Untuk saat ini, untuk PT MPX Logistik Internasional TBK fokus ke domestik, Pak. Karena kita memang visi kita untuk membantu
ikut membantu pembangunan Indonesia Maju di 2045. Baik, sehingga total kalau ada penambahan 10, ada 79 unit truk berarti ya, Ya. yang akan dimiliki oleh Persero dan akan langsung digunakan atau dioperasikan. Nah, lantas bagaimana dengan kinerja pendapatan, laba bersih perseroan? Kalau kita lihat tadi kan ada aset 60,72 miliar, kemudian liabilitasnya 17,88 miliar rupiah, kemudian ekuitasnya 42,83 miliar rupiah. Bagaimana kinerja sejauh ini? Kinerja sejauh ini kalau secara laporan keuangan unaudit ya, kita proyeksi sampai Desember ini 120 M dengan laba bersih 6 sampai 7 miliar. Di tahun 2022 maksud saya. Oh, di tahun 2022. Di tahun 2022. Dengan Oke. tahun ini kita punya proyeksi untuk penambahan pendapatan dari tahun yang lalu itu 30 sampai 50%. Dan kita juga memproyeksi laba bersih kita bertumbuh 30 sampai 50% gitu. Per tahun? Untuk tahun 2023 Untuk ini. tahun 2023 30%? Ya, Wow. 30 sampai 50%. Baik, menarik ini. Nah, Ya. kalau dengan kondisi industri logistik ini kan biasanya tingkat persaingannya cukup ketat begitu ya. Kalau Yes. untuk MPXL sendiri bagaimana? Kalau mengingatkan ini adalah lebih ke ada kerjasama, kontrak-kontrak yang sudah ada sehingga mungkin lebih stabil dan juga berkelanjutan begitu. Yes. Untuk kompetisi di bidang logistik, kami sih selalu pede sih Pak, karena kita kan punya rekam jejak Iya, iya. yang jelas ya di dunia logistik, dan kita di MPX Group khususnya itu di bidang logistik itu dari tahun 2008. Jadi kita punya tim driver yang profesional, kita Oke. training terus, kemudian Ya. ketepatan waktu, lead time itu salah satu hal prioritas kami. Jadi hotline maupun 24 jam pemantauan operation, Oh, kita juga oke. punya Pak 3 shift di perusahaan kami. 24 jam 7 hari seminggu Ya, begitu kita tetap ya full ya. Dan itu yang kita bawa untuk mendapatkan kontrak-kontrak kerja baru. Jadi si customer, calon klien kami, PD nih sama MPXL gitu. Ekspansi apa saja yang sudah disiapkan di tahun 2023 kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita Baik, akan jeda dulu siap, Pak. sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijaya Chandra, Direktur Utama PT MPX Logistics International Tbk. Baik Pak Wijaya, ini menarik tahun 2023. Banyak pihak menyebutkan tahun yang penuh tantangan meskipun pandemi sudah mulai mereda, tidak ada lagi pembatasan ya kegiatan masyarakat maupun bisnis begitu. Tapi kita lihat tantangan dari global ini masih cukup berat, apalagi logistik juga ini kan dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, makin berat juga nanti perjalanan bisnisnya. Nah, bagaimana MPXL menatap tahun 2023 ini? Untuk MPXL sendiri di tahun 2023 ini kami anggap ini suatu momentum ya, karena satu pembatasan perjalanan sudah hampir tidak ada ya sekarang saat ini ya. Yes. Bagi kami tahun ini juga tahun kami IPO, sehingga kami juga memiliki dana yang cukup untuk berekspansi yang lebih baik lagi Pak. Oke. Dan selalu kami balik ke rekam jejak kami yang memang sudah jelas, itu juga kami bawa untuk meyakinkan customer untuk kami dapat mendapatkan kotak-kotak yang baru. Itu dia. Berarti strategi yang sudah disiapkan apa saja? Mengingat ini kan memang kebanyakan kontrak-kontrak kerja yang didapatkan oleh MPXL begitu ya, dan ini akan lebih jangka panjang. Nah, berapa sih kontrak kerja yang biasa diterima oleh perseroan, dan ini nanti apakah akan ada lagi kita mencari-cari kontrak baru ke daerah-daerah lain ataupun perusahaan-perusahaan lain? Yes. Strategi kami untuk di bidang logistik ini, PT MPXL ini selalu pasti hal pertama adalah penambahan unit. Oke. Ya, untuk truk kita akan tambah terus sesuai dengan kebutuhan kontrak kerja yang akan kami dapatkan. Kemudian kontrak-kontrak kami juga ada yang multi years, ya, ada yang kontraknya 2 tahun, 3 tahun, dan akan terus berlanjut. Kemudian kita juga akan buka opportunity baru di nggak hanya yang saat ini berjalan, kita akan ke IKN, nanti kan itu akan 5-10 tahun ke depan, proyeknya akan panjang sekali Pak. Betul, jadi betul. kita pede, kita ngembangin ini bisa lebih pesat lagi. Sektor-sektor usaha apa saja yang menjadi salah satu klien setia lah dari MPXL nih kalau selama ini? Yang paling besar sih sektor usaha kontraktor Pak, karena kita juga ikut membantu membangun PLTU, PLTU
bandara. Oke. Kemudian kita juga sebelum high speed Pak, untuk Jakarta Bandung itu kita juga salah satu Oh, ya MPXL Oke. yang ikut membantu pengiriman materialnya. Seperti itu sih Pak. ya berarti optimis lah ya menatap tahun 2023 dengan dana segar sekitar 43 miliar rupiah untuk penambahan truk-truk baru, tadi ada 10 unit, kemudian pembangunan pool yang akan meningkatkan lagi kinerja operasional Persero. Nah, harapannya di tahun 2023, Anda melihat apakah, karena kan ini tahun politik ya, Ya. berarti kan memang mungkin ada yang perseroan sedang mengenjot ekspansi bisnisnya, ada juga yang menahan diri melihat-lihat bagaimana perkembangan situasi ke depannya. Bagaimana kalau dinamika ini menurut MPXL sendiri? Kalau MPXL sendiri melihat dinamika ini seperti kontrak kerja kami nggak semua dengan BUMN maupun pemerintah, kita juga ada kerjasama dengan swasta. Oke. Contoh nanti dengan PT Sino Hydro, PT Aman Mineral gitu. Jadi kayak kita fokus juga swasta-swasta Pak. Jadi Oke. saya rasa kita untuk tahun ini nggak terpengaruh sih. Oh, itu dia. Menarik ya. Berarti tidak akan terdampak dengan hiruk pikuk lah Ya. tahun politik yang tengah terjadi saat ini, karena sudah ada kontrak kerja yang pasti dan ini berkelanjutan tentunya. Nah, keunggulan kompetitif yang mungkin bisa disampaikan lagi nih kepada pemirsa, apa saja sih yang dimiliki oleh MPXL, mengingat ini adalah perusahaan yang cukup mapan, kemudian tadi rekam jejaknya juga positif ya, baik bagi para klien maupun mereka yang akan menjadi klien dengan melihat beragam capaian-capaian positif lah yang sudah dilakukan oleh MPXL. Seperti apa ini kira-kira? Thank you Pak. Jadi untuk MPXL sendiri kita punya manajemen yang solid, ya, rekam jejak di dunia logistik dari tahun 2008 ya, untuk MPX Group ya, karena Oke. MPX. Kemudian keamanan dan ketepatan waktu adalah salah satu hal yang kami prioritaskan. Pengemudi yang mempunyai keterampilan mengemudi yang baik, Oke. itu juga salah satu hal positif yang kami punya untuk meyakinkan customer. Dan kita juga punya hotline yang seperti tadi kami sampaikan. Yeah. Kita punya 3 shift pemantauan operasional kita, sehingga ada kendala apapun kita cepat sekali untuk selesaikan Pak. Oke, dan sekarang sudah masuk era digital. Apakah juga ini dimanfaatkan oleh perseroan untuk memudahkan operasional? Yes, kita pakai GPS Pak. Oh, itu Setiap dia. unit MPXL kita semuanya pakai GPS. Baik. Dan kita punya command center. Itu dia, dengan beragam informasi yang sudah disampaikan terkait dengan MPXL pemirsa ya. Tadi berarti bisa dikatakan sudah siap-siap ekspansi di tahun 2023. Apalagi ada penambahan dana segar, kemudian kontrak baru yang baru saja disampaikan begitu ya. Berarti akan siap melaju di tahun 2023 ini. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan Pak Wijaya. Thank you Pak Pras, thank you so much. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan potensi Indonesia menjadi produsen kendaraan listrik. Sesaat lagi.